Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan selalu turut bekerja dalam hidup kita. Karena itu biarlah kita terus memuliakan Dia. Di hari-hari ini iman kita harus semakin teguh di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami, Engkau Tuhan yang memberi kami kesempatan untuk ada di mesbah-Mu, memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu yang menguatkan iman kami. Biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Jadikan kami Tuhan penyembah-penyembah benar yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, kami membawa pujian penyembahan kami kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu di hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih dalam segala keadaan kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, selama-lamanya kami mau menyembah-Mu. Katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Ku sembah Kau selama-lamanya. Ku sembah Kau Yesus. Kaulah kekuatanku Kaulah Tuhan, kekuatanku, sumber pengharapanku. Amin. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau selama-lamanya. ku sembah Kau. Ini kerinduanku Tuhan, kami nyatakan kepadamu. Ini kerinduanku, ku nyatakan padamu. Ku sembah Kau. Lebih lagi kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau selamanya, selama-lamanya. Ku sembah Kau Yesus. Kaulah Tuhan Kaulah kekuatan kami, kekuatanku, sumber pengharapan sumber kami. pengharapanku. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau selama-lamanya. Ku sembah Kau Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduanku, ku nyatakan padamu. Ku sembah Kami menyembah-Mu. Katakan saudara, Ku sembah Kau selama-lamanya. Ku sembah Kau ya Yesus, kami mau menyembah Engkau selama-lamanya Tuhan. Kaulah kekuatanku, Sumber pengharapan sumber kami. pengharapanku. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau selama-lamanya. Ku sembah Kau Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduanku, ku nyatakan padamu. Ku sembah Kau. Kami
penyembahan kami Tuhan. Dalam segala keadaan kami mau menyembah-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu, Yesus. Kami sembah Kau, Tuhan yang berkuasa. Dalam segala keadaan saudara, angkat imanmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, kami akan terus menyembah-Mu apapun yang ada di depan kami. Takkan pernah kami tukarkan iman kami. Takkan pernah kami gantikan percaya kami kepada Tuhan. Kami akan tetap menyembah-Mu, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat. Kami tahu kepada siapa kami percaya Tuhan. Lebih lagi saudara katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau selama-lamanya Tuhan. Selama-lamanya ku sembah Kau ya Yesus. Amin Tuhan. Engkau kekuatanku, sumber pengharapan kami, Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau selama-lamanya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus, Yesus. Ini kerinduanku Tuhan. Ini kerinduanku. Amin. Ku nyatakan padamu, ku sembah. Sekali lagi dengan lebih sungguh saudara, katakan, ku sembah Kau. Apapun keadaan kami mau katakan, kami mau menyembah Engkau selama-lamanya Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Oh, Kaulah kekuatanku, sumber pengharapanku. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau selama-lamanya. Selama-lamanya ku sembah Kau Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduanku, ku nyatakan padamu, ku sembah Kau. Kami nyatakan kuasa Tuhan. Oh, ya segala puji, sembah kami bagimu Yesus Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, ya segala pujian kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami malam hari ini. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini kami datang bawa setiap hati kami. Tuhan, ini pujian kami, ini persembahan kami. Satu hal yang kami percaya bahwa Engkau Allah yang berperkara atas kehidupan kami. Kami percaya bahwa senantiasa Tuhan Engkau bertindak atas setiap kami. Sepanjang kami berjaga di dalam firman-Mu Tuhan, kami tahu Engkau yang menjadi pembela kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur selalu karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami di hati kami nyatakan. Oh haleluya, yang kami tahu, oh Tuhan, yang
ku tahu Kau kerjakan amin. seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya Yang ku yakin yang ku yakin Kau sediakan seturut kasih-Nya. seturut kasih-Nya. Amin. Bagi Yang ku tahu kau kerjakan seturut firman-Nya seturut bagi firman-Nya kemuliaan-Mu Tuhan. bagi kemuliaan-Nya Oh, yang ku yakin Kau sediakan Amin. Seturut kasih-Nya bagiku yang ku tahu Dia kerjakan Amin Tuhan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Mu. bagi kemuliaan-Nya. Amin Tuhan yang ku yakin Kau sediakan seturut kasih-Nya. seturut kasih-Nya Haleluya bagiku yang ku tahu Kau kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Mu bagi Tuhan. kemuliaan-Nya Yang ku yakin Kau sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yesus, Kau menyediakan apa Kami yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Oh, Kami percaya Kau firman-Mu ya dan amin. Ya kami pegang ya segala nama Yesus. Terima kasih Tuhan. yang ku tahu Kau kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Kau sediakan Tuhan seturut kasih-Nya bagiku yang ku tahu Kau kerjakan. Oh Tuhan, seturut bagi firman-Nya kemuliaan-Mu. bagi kemuliaan-Nya Ya Tuhan, yang ku yakin Kau sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Tuhan yang ku tahu Kau kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. bagi kemuliaan-Nya Yang kami yakin Engkau sediakan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. seturut kasih-Nya bagiku. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil Amin. bagi Engkau ya Tuhan. Ya, Bahkan apa yang Yesus. gak pernah kami lihat, gak Amin. pernah kami dengar, gak pernah timbul dalam hati kami. Tuhan Ya, Engkau menyediakan bagi orang-orang yang percaya penuh kepadamu ya Tuhan. Oh haleluya.
Mari saat ini bangun iman kita saat ini saudara. Percaya hanya kepadanya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkan. Oh bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes, kami percaya Tuhan. Tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Mujizatnya disediakan. Oh, haleluya. Ku diangkat. Dan mari lebih lagi dengan segenap hati kita bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Percaya Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi. Mujizat-Mu disediakan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Yesus, bagi Tuhan, di Tuhan tak ada yang mustahil. Mari naikkan dengan segenap hati kita. Percaya Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mari sekali lagi. Bagi Tuhan Yes Lord. ada yang mustahil. Mari dengan iman kita. Yes. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Oh, terima kasih ya Tuhan. Engkau yang menyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu ya Bapa. Karena itu malam ini kami buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara bagi kami.
Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, agar kami melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun seperti biasa saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Dan kita percaya kesaksian itu akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Iya, shalom Ibu Pendeta Debbie dan seluruh tim Mesbah Doa. Nama saya Yuli, saya mau bersaksi Bu. Ya, beberapa waktu yang lalu saya kehilangan uang yang cukup lumayan di rekening. Karena saya mengklik link aplikasi yang dikirim. Sekarang ini memang lagi marak banyak penipuan dan hacker yang bekerja lewat ya pesan-pesan singkat. Jadi memang saudara sekarang itu ya kalau saudara dapat link undangan online atau apa dan sebagainya jangan sembarang diklik ya. Memang langsung ya uang di rekening kita terkuras habis. Di sini dikatakan ya, Ibu Yuli bersaksi saya kehilangan uang karena saya mengklik satu link aplikasi. Ya, dan uang yang cukup lumayan. Dan padahal uang itu Bu, ya banyak hacker bekerja, rekening habis diambil. Dana itu sebenarnya uang itu untuk bayar DP barang saya ke China. Dan juga untuk bayar beberapa tagihan lain. Rasanya sedih sekali hati ya, dan saya mulai bertanya dan menyalahkan Tuhan. Saya bertanya, Tuhan kenapa bisa begini, kenapa ini terjadi? Ya, bukankah setiap pagi, setiap malam saya selalu rajin mencari Tuhan dengan mengikuti mesbah, bahkan siangnya saya juga mengusahakan untuk saya worship memuji Tuhan. Dan tiap pagi saya juga berdoa supaya Tuhan pulihkan keuangan kami. Jauhkan dari segala ngengat ya dari keuangan kami. Namun kenapa justru Tuhan menambahkan ngengat di dalam keuangan kami, bahkan ngengat yang lebih besar. Iya. Saya menangis sampai ya beberapa hari dan selalu menyalahkan Tuhan. Suami saya selalu menguatkan saya, dia berkata relakan saja, ingat ya Tuhan itu tidak jahat. Suami saya banyak berubah Ibu, dia sekarang rajin doa dan juga baca firman sejak tahun 2023. Dan dia berkata kalau mau marah sama Tuhan ya itu pasti dia. Kenapa sejak berubah Tuhan izinkan ini terjadi? Dia bilang kalau mau marah sama Tuhan ya dia ya yang lebih marah mungkin ya, suaminya berkata. Namun dia sudah berubah. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Saya sadar saya ini sudah menjadi batu sandungan bagi suami saya. Akhirnya malam itu saya minta maaf kepada suami dan juga saya kepada Tuhan Yesus. Walaupun tangisan saya tidak berhenti-berhenti dan hati saya masih sakit. Lalu besoknya saya bangun, saya ikut mesbah doa. Saat itu pas ya Ibu Debbie mengingatkan kita tentang kita lahir di dunia ini tidak membawa apa-apa. Pas firman-Nya berkata cukupkanlah diri ya karena asal ada makanan, minuman, pakaian itu cukup. Lalu saya tersadar. Lewat khotbah Ibu saya tersadar bahwa jika selama ini ternyata saya ini termasuk orang yang rajin berdoa, rajin ke gereja, ya rajin mesbah. Dan saya ini terlihat mengandalkan Tuhan dalam hidup, ternyata itu hanya di mulut saja. Oh puji Tuhan, Ibu sadar ya. Saya menyelidiki hati saya saat itu dan ternyata bukan Tuhan yang saya andalkan tetapi uang. Iya, ternyata bukan Tuhan tapi uang andalan saya. Kalau ada uang ya semua beres dalam hidup saya, maka saya akan tenang. Iya, bahkan saya saat itu Bu, saya bertobat dan saya datang kepada Tuhan.
Saya minta ampun, saya melepaskan semuanya dan saya menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Bahkan saya berkata, Tuhan, bahkan masa depanku juga ada di dalam tangan Tuhan. Saya tidak mau memikirkan apa yang akan terjadi di depan, tetapi saya mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saya selalu mengingat untuk bersyukur dan puji Tuhan, Tuhan ingatkan untuk kita mencukupkan diri dengan makanan dan pakaian. Puji Tuhan, saat itu ketika saya melepaskan semuanya, hati saya mulai tidak memikirkan hal itu lagi. Saya juga tidak lagi mengandalkan uang, bahkan sekarang saya menyerahkan sepenuhnya hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah tinggal diam, Dia menyertai langkah-langkah kami dengan menempatkan orang-orang yang baik, juga orang-orang yang menolong kami. Maaf Bu kalau kesaksian ini panjang, saya juga mau berterima kasih buat Ibu Debbie dan tim dengan pelayanan sehingga banyak orang dikuatkan dan mengalami Tuhan dalam hidup ini. Amin, amin, amin. Wow, saudara ya, puji Tuhan. Memang Tuhan itu tidak meninggalkan orang-orang yang berserah kepada Dia. Seringkali yang pahit itu Tuhan izinkan agar kita ini sadar. Ternyata Ibu Yuli merasa selama ini dia sudah berdoa, dia sudah mencari Tuhan, dia sudah begini, dia sudah begitu. Tapi ya ketika akhirnya pas ya, dia dengar saat itu ya khotbah saya berkata bahwa hidup ini yang terpenting ada makanan, pakaian, kita harus mengucap syukur. Dan disitulah Ibu Yuli menyadarkan diri, dia introspeksi diri bahwa ternyata ya selama ini yang diandalkan bukan Tuhan tetapi uang dan juga ya segala kenyamanan. Saat itu dia bertobat dan dia berserah kepada Tuhan, masa depan hidupnya seluruhnya dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan saudara, itulah yang Tuhan mau ketika kita ini sungguh-sungguh berserah, sungguh-sungguh percaya ya, maka Tuhan akan turut bekerja. Bahkan sampai hari ini Ibu melihat terus bagaimana pertolongan Tuhan. Ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk menjadi berkat bahkan menolong kita. Itulah Tuhan. Karena itu saudara, andalkanlah Tuhan senantiasa, arahkanlah mata kita hanya kepada Tuhan sebab Tuhan yang sanggup menolong. Iya, kita melihat ya hari ini kita lanjutkan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Akhirnya saudara ya dikatakan bahwa Raja Moab melihat bahwa peperangan itu terlalu berat dan akhirnya ya dia mengambil 700 orang ya pemegang pedang bersama-sama dengan dia menerobos ke jurusan Raja Edom tetapi tidak berhasil. Sehingga kemudian ia mengambil anaknya yang sulung dan ya akhirnya anaknya itu yang harusnya menggantikan dia sebagai raja tetapi justru dipersembahkan sebagai korban bakaran di atas pagar tembok ya. Dan saudara kita melihat di sini bahwa saudara ya ketika kita ini menjadi orang-orang yang berdosa dan tidak mengandalkan Tuhan maka hidup kita ya pasti akan jauh dari perkenanan dan berkat-berkat Tuhan. Karena itu mari kita mau terus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita lanjutkan sekarang 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Saudara, judul perikopnya adalah minyak seorang janda. Ya, apa yang akan kita belajar dari kisah ini hari ini? Kita baca bersama ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku untuk menjadi budaknya." Jadi ada seorang ibu tiba-tiba dia datang kepada Elisa. Dia berkata kepada Elisa, "Elisa, suamiku itu dulu adalah hambamu. Dia juga seorang nabi." Karena kita tahu bersama banyak nabi-nabi yang mengikuti Elisa. Jadi seperti pemuritan begitu nabi-nabi ini mengikuti Elisa. Makanya janda ini datang berkata, "Hambamu, suamiku itu sudah mati ya." Karena dia punya suami itu adalah seorang nabi juga. Dan dia berkata kepada Elisa bahwa ya engkau tahu kan bahwa suamiku itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Saudara, kita melihat di sini
Ya, walaupun suaminya itu seorang yang takut Tuhan, seorang nabi, anak buahnya Elisa. Tapi dia ada dalam masalah yaitu utang, masalah keuangan. Jadi ketika nabi ini mati, dia meninggalkan hutang, saudara. Orang-orang miskin dan orang-orang berhutang itu diizinkan pada waktu itu membayar utang dengan mereka menjual diri mereka atau anak-anak mereka sebagai budak. Ya, dan pada waktu itu kalau orang nggak bisa bayar utang, ya udah yang diambil apa yang ada di rumahnya yang dia miliki, entah itu anaknya, entah itu barangnya, atau apa saja yang dia miliki itu akan diambil untuk menjadi tebusan bagi hutang. Lalu dia berkata kepada Elisa, sekarang ini penagih hutang sudah datang ke rumahku, mereka akan mengambil kedua orang anakku untuk dijadikan budak. Saudara bisa bayangkan, ini adalah seorang nabi yang takut akan Tuhan, tapi dia punya utang. Ketika dia mati, dia gak bisa lunasi hutangnya, sehingga kasihan anak istrinya itu harus menanggung beban. Ya memang saudara, hidup ini semua tidak luput dari masalah. Saya pun pernah mengalami terlilit hutang piutang Yang kita pakai itu bukan untuk kesenangan diri atau kenikmatan diri, beli baju, beli tas, bukan. Seringkali untuk bertahan hidup pun dulu ketika di masa-masa sulit untuk makan aja saudara itu bergumul saudara tapi saya juga tidak tahu mengapa nabi ini diizinkan dia punya hutang sehingga gak bisa bayar. Tapi yang pasti ketika kita berseru kepada Tuhan, mujizat itu ada saudara Dan pada waktu itu ketika orang datang menagih hutang kita gak bisa bayar, dia akan ambil apa yang ada pada kita termasuk anak, istri bisa diambil sebagai tebusan menjadi budak. Dan dikatakan di sini saudara, sebenarnya Alkitab mengajarkan supaya para orang-orang kaya itu memberi pinjaman bukan untuk mencari untung tetapi untuk menolong tapi ternyata sampai hari ini pun orang-orang itu memberi pinjaman, apalagi sekarang banyak pinjaman online. Ini saudara di HP saya ini nomornya kan tertera di sini, itu nomor saya yang pegang sendiri. Mungkin banyak dari saudara yang WA belum saya balas karena sampai hari ini yang masuk itu puluhan ribu. Kadang ada yang marah-marah, kok gak dijawab? Jangankan saudara yang punya masalah. Banyak tuh yang minta nomor rekening, ibu saya mau menabur 1 tahun tuh belum saya jawab saudara. Sampai ada orang yang, ibu saya tuh sudah 1 tahun loh. Saya mau menabur sama ibu tapi kok gak dijawab-jawab minta nomor rekening. Jadi yang punya masalah, yang mau konseling, yang minta didoakan jangan marah-marah Karena nomor ini memang nomor dibuka di umum tuh yang saya buka, saya tuh bacanya itu kalau pas memang saya lagi ada waktu nganggur, saya baca, saya balas, yang bisa saya balas, bahkan kadang saya telepon yang memang masalahnya itu perlu. Tapi saudara, ini yang terbanyak masuk di HP saya ini masalah pinjaman online. Bahkan banyak yang, Bu Debbie, saya ini harus melunasi pinjol saya. Ibu pinjemin saya dulu uang 6 juta. Ibu pinjemin saya dulu uang 10 juta. Nanti kalau saya enggak balas atau saya enggak gubris, pendeta kok kayak gitu dimintai uang 6 juta aja enggak dikasih. Begitulah saudara Orang-orang sekarang itu banyak yang begitu. Kadang juga saya balas, berdoa dan bertobat Saya juga pernah merasakan terlilit hutang. Tapi hutang itu bukan saya pakai untuk kepuasan diri atau apa. Untuk cicil rumah, dulu kita bayar rumah. Tapi saya enggak pernah minta sama orang. Saya duduk di kaki Tuhan. Saya berdoa, saya bertobat. Ampuni saya Tuhan. Kalau ternyata membawa masalah, saya dikejar debt collector, diteriakin di depan rumah. Tapi saya gak pernah telepon orang tua saya, telepon keluarga saya pinjam uang. Tidak pernah saudara. Makanya saya mau bilang akhirnya apa saudara janda ini, istri nabi ini datang kepada Elisa. Dia bilang saya ini terlilit hutang. Mungkin kenapa dia mendatangi Elisa karena anaknya 2 ini sudah mau diambil. Kalau cuma orang nagih biasa dia gak cari orang mungkin tapi karena ini dia bilang anakku 2 sudah mau diambil sebagai budak, sebagai ganti daripada hutang kami itu. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah.
Ya memang saudara, mungkin maksudnya Elisa, apa yang kau punya di rumah? Kalau masih ada kulkas, jual dulu buat bayar utang. Kalau ada TV ya jual dulu gitu ya. Lalu berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, dari sini kita bisa lihat kenapa hidup mereka terlilit hutang. Ternyata di rumah dia tidak punya apa-apa. Kalau orang sekarang itu utang masih punya apa-apa. Kadang ada yang utang buat beli motor, utang buat ganti HP, ya uang pas-pasan tapi pengennya pakai iPhone, ya uangnya pas-pasan tapi pengennya ya gaya, utang uang gaji cuma 5 juta, pengen beli mobil yang cicilannya 6 juta. Itu namanya gak berhikmat, bodoh, besar pasak daripada tiang. Memang uang itu bisa membawa orang jatuh dalam berbagai masalah. Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan juga bermasalah dalam hal keuangan. Mari kita bijaksana, bertobat. Ya, tapi memang ternyata nabi ini hidupnya miskin banget. Ya, dia takut Tuhan tapi miskin banget. Istrinya bilang, di rumah gak ada apa-apa. Saya hanya punya buli-buli tempat isi minyak. Saudara bisa bayangkan kalau sekarang orang, Bu saya utang, tolong bayari utang saya, pinjol. Padahal masih punya motor, punya mobil, ya handphonenya iPhone. Nah, itu namanya gak berhikmat saudara ya. Lalu dia bilang, hambamu ini gak punya apa-apa di rumah. Cuma ada satu buli-buli saja, ya, dan itu berisi minyak untuk ya dia pakai masak saudara. Ya, jadi tidak ada apa-apa memang. Lalu saudara dikatakan di sana bahwa apa yang Elisa katakan kepada dia 3, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, ya mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara, kita lihat ya pada pasal ini ada 4 mujizat yang Tuhan kerjakan lewat Elisa. Ya, kita lihat saudara. Dikatakan di sana bahwa kalau kita melihat nanti di pasal 4 ini, ya itu mujizat-mujizat yang Elisa lakukan ya. Nanti kalau saudara baca ini kan dikatakan minyak seorang janda, lalu perikop yang berikutnya nanti perempuan Sunem dengan anaknya. Ya lalu Elisa juga memberi makan 100 orang. Nanti kita akan lihat di sana saudara. Ya lalu Elisa juga ya menyuruh melakukan banyak mujizat dalam dalam pasal 2 Raja-Raja pasal 4 ini. Kita baca satu perikop dulu ini saudara ya. Lalu dikatakan di sana dia melakukan mujizat. Ya, dia juga nanti kita akan baca membangkitkan seorang ya anak laki-laki dari janda ini ya, nanti dari perempuan di Sunem itu. Kita akan melihat ya bagaimana Tuhan itu melakukan mujizat ya. Kepedulian Allah kepada orang-orang yang setia kepadanya. Ya, menolong seorang janda dari nabi yang sudah mati dan punya utang. Saudara, ketika kita membaca perjanjian lama itu, mungkin ya kita akan menemukan banyak sifat-sifat Allah yang cukup keras dalam penghukuman ya. Dengan keras Tuhan tuh menghukum orang-orang yang memberontak, bahkan orang-orang yang tidak peduli dengan kebenaran.
Namun kita juga melihat di pasal-pasal perjanjian lama ini kasih Tuhan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, yang melayani Dia. Dan kita melihat Allah bekerja mencukupi kebutuhan para pengikut-pengikutnya, ya. Dia membantu kita, ya, untuk menunjukkan keadilan, bahkan Dia menunjukkan bahwa Allah itu serius untuk menolong orang-orang yang sungguh-sungguh mau bertobat dan mau mencari Tuhan, ya, dan mau sungguh-sungguh untuk berharap hanya kepada Tuhan. Kalau kita lihat di sini, akhirnya perempuan itu menyuruh anaknya untuk mengumpulkan bejana-bejana dari tetangganya. Ketika Elisa berkata, pergi minta pinjem tetangga-tetanggamu, ya, yang punya bejana, jangan terlalu sedikit. Ya, lalu dia pergi pinjam, saudara. Dia nggak tanya, masuk akal nggak ya? Masa sih buat apa bejana-bejana itu? Ya, tapi dia dikatakan dia ndak tanya, dia ndak protes, dia lakukan apa yang disuruh oleh Elisa. Dia pergi lalu dia pinjam bejana-bejana ke tetangganya, ya, dan akhirnya mereka menuangkan minyak itu ke dalam bejana-bejana itu. Satu buli-buli yang mereka miliki, ya, itu adalah minyak zaitun yang dipakai untuk memasak di sana, untuk menyalakan lampu, bahkan minyak itu juga menjadi bahan bakar, saudara. Ketika dia menuangkan dari buli-buli yang ada yang dia punya itu, minyak itu tidak berhenti-berhenti mengalir. Ya, dan akhirnya semua bejana-bejana itu tidak ada lagi tempat, ya, penuh semuanya. Bahkan akhirnya tidak ada tempat untuk menampung lagi minyak itu. Dan jumlah bejana yang mereka kumpulkan menunjukkan, ya, bagaimana iman mereka. Sebesar itulah Tuhan menolong. Persediaan Allah itu sama besarnya dengan iman dan kemauan saudara untuk taat kepada firman Tuhan. Karena itu saudara berhati-hatilah supaya saudara tidak membatasi berkat-berkat Allah dengan kurangnya iman dan ketaatan. Sebab Allah mampu melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Jadi kita lihat, ya, seberapa banyak, ya, kan Elisa bilang jangan sedikit. Elisa gak bilang jangan banyak-banyak loh, tapi jangan sedikit. Ya, jadi tergantung iman mereka pinjam segini aja cukup, ya sudah, sampai di situ berhentilah minyak itu. Dan pasti itu cukup untuk melunasi hutang, sebab Tuhan bekerja tidak pernah salah. Saudara, ya, hari ini ketaatan kita akan melahirkan mujizat. Ya, ketaatan kita akan menjadikan hidup ini, ya, boleh semakin melihat mujizat Tuhan. Karena itu saudara enggak usah banyak tanya, ikuti petunjuk Tuhan, ikuti firman Tuhan. Waktu kita hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, apapun Tuhan sanggup lakukan dalam hidup kita, asal kita mau taat, percaya, enggak usah banyak tanya, lakukan firman Tuhan. Dan perempuan ini melihat mujizat yang dia harapkan, apa yang dia minta kepada Tuhan dijawab lewat Elisa, terjadilah mujizat. Elisa gak kasih dia uang, tapi Elisa menyuruh dia melakukan tindakan iman, dan itu terjadi. Karena itu tetaplah percaya, Tuhan sanggup melakukan dengan segala cara di hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Lewat firman Tuhan kami terus dikuatkan. Hari-hari ini bahwa iman kami terus tertuju kepada Tuhan. Ketaatan itu mendatangkan mujizat dalam hidup kami. Ajar kami untuk taat dan setia kepada Tuhan. Melakukan firman-Mu, hidup dalam tuntunan-Mu. Agar hidup kami semakin hari semakin berbuah, ya Tuhan. Apapun yang anak-anak-Mu sedang hadapi hari ini. Seperti janda ini, dia punya utang. Mungkin saudara, hari-hari ini engkau punya utang yang tidak bisa terlunasi. Saya minta saudara angkat tanganmu di tempatmu hari ini. Kita berharap kepada Tuhan. Tuhan sanggup membuka jalan lewat jalan apapun. Saya bukan hanya mengatakan ini karena saya pun mengalami. Saya dulu terlilit hutang, tidak bisa bayar cicilan rumah, dikejar debt collector. Tapi Tuhan bekerja ketika saya duduk di kaki Tuhan. Selalu ada cara Tuhan
untuk menolong anak-anaknya yang mau setia dan percaya kepada Dia. Saudara, saya mau berdoa buat saudara, Tuhan, mereka yang bermasalah dalam masalah keuangan, yang terlilit hutang piutang, Tuhan tolong berikan Bapa pertolongan yang tepat pada waktunya. Engkau yang sanggup menolong anak-anak-Mu apapun yang mereka pergumulkan hari ini dalam hal keuangan. Tuhan menjadi jawaban. Kami hanya mau berharap kepada Tuhan, merendahkan diri di kaki Tuhan untuk mengalami pertolongan Tuhan. Bantu anak-anak-Mu Tuhan. Lakukan mujizat-Mu Bapa bagi setiap kami yang mau sungguh-sungguh taat mencari Tuhan, bertobat dalam hal keuangan. Kami mau Tuhan memakai keuangan kami untuk hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan juga menolong setiap mereka yang mencari pekerjaan hari-hari ini agar ekonomi keluarga mereka boleh tercukupi. Tuhan bantu Bapak, Engkau memberikan yang terbaik. Kami mau bertobat, kami mau kembali kepada jalan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa juga Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Ajar kami juga mempergunakan setiap keuangan kami untuk hal-hal yang benar. Percayakan kepada kami menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan, supaya kami tidak mata duitan, supaya kami tidak diperbudak oleh uang, tapi kami boleh menjadi bendahara yang dipercaya oleh Tuhan. Kami serahkan keuangan kami dalam tangan-Mu Bapa. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berikan Tuhan kesuksesan agar hidup kami boleh menjadi berkat. Kami pakai semua berkat itu untuk menolong orang-orang yang berkesusahan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini berdoa untuk pemulihan dalam keluarga, rumah tangga. Suami yang belum bertobat, anak yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, orang tua yang belum bertobat, keluarga besar kami pulihkan Tuhan. Biarlah boleh mengalami perkenanan Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan setiap mereka yang rindu punya keturunan. Bukakan kandungan yang tertutup, anak keturunan ilahi Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa juga berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada, kabinet-kabinetnya Tuhan berkati. Supaya kami juga boleh mengalami perkenanan Tuhan di atas bangsa ini di tahun-tahun politik ini Bapa. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas Indonesia. Engkau pegang kendali atas bangsa kami Tuhan. Engkau tolong Bapa. Tuhan kami percaya penuh ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau tolong kami Tuhan, bangsa ini tidak ada kekacauan menjelang pemilihan umum. Tuhan kami berdoa, Tuhan sudah menetapkan seorang pemimpin yang terbaik atas bangsa ini. Biarlah Tuhan mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jamah lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa-bangsa. Biar hujan pertobatan tercurah di dunia ini Bapa. Orang-orang bertobat berbalik meninggalkan dosa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, apapun keadaan zaman hari-hari ini kami tidak takut. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Kami buka hati dan tangan kami Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.